Udah nyaman duduknya? Udah kok ibu, udah nyaman. Oke, kalau boleh tahu dengan teteh siapa ya? Terus ibu lagi sama Arni ibu. Oh, Yang Arni. ketemu di lapang. Iya gitu, maaf ya saya lupa yang mana Iya, ya? nggak apa-apa ibu. Oh gitu ya, udah pernah ketemu sama saya? Karena berkali-kali cuman kayak ngobrolnya seliweran gitu aja. Oh gitu, jadi saya lupa mungkin ya, maaf ya teh. Nggak apa-apa. Tambah cantik tetehnya. Oke, apa kabar teh? Ya baik ibu, baik banget. Alhamdulillah ya kalau baik. Tadi dari kelas? Iya, dari kelas ibu. Ngapain aja? Tadi itu ada guru, cuman gurunya nggak bisa sampai akhir pelajaran, akhirnya dititipin ke KM. Udah gitu sekarang tugasnya udah saya kerjakan dan saya sekarang pengen ketemu sama ibu gitu. Oh gitu. Iya. Teteh selain dari sekolah seperti biasa, terus kegiatannya apa aja? Kegiatannya OSIS sama eskul PMR. Oh ikutan OSIS, di bagian apa OSISnya? Di bagian OSIS di bagian bendaharanya, kalau PMR jadi wakil ketuanya, alhamdulillah. Oh gitu, bagus ya, berarti tetehnya aktif banget ya. Pantesan saya jarang ketemu karena mungkin sibuk ya. Iya ibu, tapi saya ingat gitu, soalnya saya tipikal orang yang dekat sama guru-guru gitu, termasuk saya tahu ibu. Oh gitu, tapi karena kebanyakan ya, masya Allah siswa di sini tuh banyak banget, jadi saya agak-agak lupa yang Yang mana apa-apa gitu. ibu. Oke, terus kegiatan di OSIS apa aja? Di OSIS banyak ibu, mungkin lebih ke program-program yang hari besarnya, ada hari besar Islam, terus ada Kartini, dan sekarang program yang baru terlaksana yang waktu kemarin bu, Oh iya. bukan perayaan, mungkin ya peringatan memperingati hari Kartini gitu ya bu. Iya bagus banget, kemarin, ya, seru ya acaranya. Yang bikin nasi tumpeng gitu bu. Gitu. Ya enak, saya juga nyobain, cuman kan kemarin saya tuh gak dari awal ya, di akhir-akhir, jadi gak tahu banget gitu detail acaranya seperti apa gitu. Ya, alhamdulillah. Tapi bagus kok, bagus teh. Kasih banyak ibu. Terus kalau di PMR apa aja teh Mungkin kalau kegiatan di PMR pasti gak beda jauh ya ibu. Yang ibu ketahui kayak kesehatan, belajar tentang anatomi, yang kayak gitu bu. Yang penting berhubungan dengan pasien aja kayak gitu bu. Terus kenapa teteh masuk PMR gitu? Kenapa masuk PMR? Karena eskulnya cuma dua, ada paskibra sama PMR, dan aku tuh bingung kalau paskibra soalnya kebanyakannya cowok-cowok yang ngikutin kesana tuh gitu. Dan akhirnya aku milih ke PMR aja bu. Gitu. Gimana seru di PMR? Lumayan sih bu, tapi kayak enak sama pelatihnya, sama teman-teman. Ada satu teman yang kayak gitu. Oh gitu, emang kadang gitu ya anak-anak mah suka kadang akur, kadang enggak gitu ya. Iya kayak gitu, benar. Terus gimana tuh cara teteh ini kan ada teman nih di grup teteh tuh kayak di grup expo tuh yang gitu sama teteh yang agak kurang baik gitu. Teteh gimana nih katanya? Nggak apa-apa sih, cuman kadang emang kalau misalnya aku ini nggak masuk kayak ditanyain sama teman-teman kemana, soalnya satu orang itu bukan masalah sama Arya aja, tapi kebanyakan teman-teman Arya yang lain juga, jadi akhirnya teh kayak si teman-teman SMT Arya kemana gitu, ini nggak ada Arya gitu, kita takut bukan takut, mungkin kayak lebih kalau misalnya ada, kalau Arya kan awalnya gini ya bu, kalau misalnya ada yang nggak enak suka langsung dilawan gitu. Oh gitu, ya, bagus deh, tapi mungkin cara kita menyampaikannya harus dengan yang baik ya, boleh kok. Terus kadang suka nanya nih kemana, akhirnya kayak cara aku buat istiqomah di ekspor gitu ya udah gitu, dengan cara Arni ya udah nggak apa-apa aku datang ke sini karena memang ada tanggung jawab yang harus aku lakuin gitu. Oke. Terus kan teteh masih bisa nih gitu ngebalance itu semua gitu. Kayak teman-teman yang gitu juga nggak apa-apa gitu, teteh masih ikutan, masih mau sama mereka. Nah sikap teman teteh yang itu gimana teteh? Ya gitu sih enaknya. Jadi gini bu, jadi kayak misalnya aku nih ya udah menerima mereka gitu, tapi mereka ini kayak kata Sunda juga kayak dulang belek bu gitu, tepuk bu dengan ke aku teh ya. Jadi aku tuh ngerasa kalian apa sih gitu, kayak masalahnya apa tiba-tiba kayak gitu. Terus si pelatihnya juga kayak gitu, jadi kayak ngebanding-bandingin, udah ngebanding-bandingin teh. Terus kayak aku mau lebih dipojokin gitu, dan kamu mah gini bahkan pernah bu aku tuh disebut bodoh gara-gara aku tuh kalau misalnya merhatiin si pelatih buat praktek gitu ya, kayak aku tuh kayak ngelamun padahal tuh aku tuh merhatiin, cuman aku tuh sambil apa ya bekerja gitu, si otak aku tuh kayak gitu. Iya mungkinnya si bapaknya nggak tahu gitu, teteh merhatiin sampai teteh melamun mungkin ya. Mungkin lain kali kalau bapaknya lagi apa sih ngejelasin, tetehnya lebih lagi lebih lihat si bapaknya, mungkin pengennya gitu. Tapi itu emang
udah pas gitu, kayak kalau gini Bu, ada tuh punya kekurangan mata itu minus nih, -3 kan emang udah gak terbiasa pakai kacamata gitu, pakai kacamata cuma pakai buat belajar doang gitu ya, buat motoran gitu. Aku tuh ngeliat tuh ke si bapaknya pas aku lagi praktek teh, jadi mungkin dah yang namanya mata minus pasti kelihatannya kemana aja gitu ya Bu ya. Iya. Oh gitu, gak apa-apa lain kali sama bapaknya aja jelasin gitu. Aku tuh merhatiin Pak, tapi emang karena ada kekurangan gitu ya, minus matanya, jadi mungkin kayak kurang merhatiin ke bapak gitu. Bilang aja gak apa-apa. Terus selain itu, selain ada temennya gitu, apa sih yang seru dari eskul PMR? Mungkin kayak gini sih, jadi si prakteknya itu bukan lebih ke praktek yang benar-benar praktek yang kita bosen merhatiin, bukan. Jadi ada satu di selang-seling gitu Bu, jadi minggu ini misalnya kita praktek fokus materi, minggu besoknya kita praktek benar-benar praktek ke pasien gitu, kayak gimana gitu. Bahkan yang minggu sekarang itu serunya itu belajar tentang sejarah PMR, Palang Merah Remaja atau Palang Merah Indonesia-nya. Terus kalau misalnya salah kayak di itu Bu, diguyur pakai air. Oh gitu, tapi dingin loh teh. Dingin banget. Oh gitu ya. Seru sih, tapi main air teh emang seru. Terus selain dikasih materi, terus kan tetehnya juga aktif ya di PMR. Apa sih kesan dan pesan teteh buat eskul PMR di sekolah kita ini? Sebenarnya bahagia banget bisa masuk PMR karena emang benar-benar itu di luar jangkauan, di luar rencana pas SMP mau masuk SMA kayak gimana gitu. Kayak serunya karena emang banyak banget pelajaran hikmah yang dapet di situ. Dan akhirnya aku rasa kayak Bu, aku tuh pengen masuk kayak kan kalau dokter itu lebih ke IPA ya, padahal aku yang masuk ke perawatan aja gitu, dari IPS juga bisa gitu. Tapi ternyata harus dikubur dalam-dalam karena emang aku ngerasa itu bukan bidang aku, jadi aku pengen ikut lagi ngelanjutin ke PMR kota gitu, ke PMI kotanya kayak gitu Bu. Karena di sini tuh karena emang benar-benar mewadahi setiap orang gitu, dari yang nggak bisa jadi bisa gitu Bu. Dan berharga banget pelajarannya buat keluarga, buat teman, ataupun buat diri sendiri kayak gitu Bu. Kalau sarannya gimana sarannya buat eskul itu? Mungkin jangan lebih, jadi setiap anak itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jangan dibandingin, jangan disamain, jangan disamaratain gitu. Jadi kayak misalnya, oke, aku misalnya lebih ini Bu, Arni itu kelebihannya lebih di pembeda. Kayak kata pembidayaan. Jadi kelebihan Arni itu di pembidayaan Bu, materi pembidayaan, di mana pembidayaan itu teh. Jadi setiap pelatih itu kalau misalnya nyuruh ke Arni buat Arni share lagi ya ilmu pembidayaan ke adik-adiknya gitu. Jadi Arni yang jadi materinya gitu. Oh gitu. Ya. Jadi di luar dari si bapaknya tadi ke teteh tuh Kak, teteh kenapa gak merhatiin, tapi ada juga kalau dia teteh yang bisa dipakai buat ngegantiin bapaknya, bisa mewakili bapaknya buat ngasih materi ke adik-adiknya gitu. Nah kayak gitu. Bagus berarti ya, sebenarnya si bapaknya tuh tahu mungkin teteh tuh punya potensi yang lebih, tapi itu tuh mungkin cara dia negur tetehnya tuh kurang baik gitu, kurang bisa diterima di teteh, jadi tetehnya salah tangkap gitu. Ya, gitu. Maksud bapaknya mungkin baik ya, tapi cara penyampaian ke tetehnya aja yang salah gitu. Tapi Bu, aku tuh bingung kesini teh, jadi maksud Ari datang ke ibu teh karena emang ada yang pengen Ari tanyain Bu. Jadi Ari itu kan ini udah kelas 12 semester 1, semester 2 tuh Ari udah ujian, udah pemilihan perguruan tinggi gitu ya Bu, Ari mau lanjut kuliah. Sedangkan semester itu bener-bener goyah Bu, mau lepas OSIS atau PMR gitu kan, emang waktunya nggak bisa apa ya, nggak bisa manajenya, nggak bisa ngaturnya gitu Bu, gimana kayak pulang tuh capek gitu, daripada gak ada waktu buat di rumah, kayak kegiatan lagi. Sedangkan ada tuh pengen ikut lomba olimpiade, sama pengen ikut juga itu Bu, volunteer relawan yang kayak gitu. Oke. Menurut teteh nih, yang lebih baik gitu ya, misalnya antara dua itu, antara PMR sama OSIS, teteh senengan di mana? Dua-duanya juga seneng Bu. Nah waktu aku tuh mau gini ke apa namanya itu, bilang gitu ke teman gitu, gimana gitu aku mau berhenti aja kayak di KMR dilepas aja, ternyata nggak boleh, ceritanya juga November lepas jabatan gitu Bu. Jadi kayak sekarang udah kan Agustus gitu, jadi nunggu lagi gitu 4 bulan gitu. Kalau dari OSIS gimana? Sama, misalnya November juga. Jadi dua-duanya itu di bulan-bulan sekarang itu teteh gak bisa keluar gitu. Iya. Kalau ibu boleh tahu misalnya kumpulan OSIS hari apa aja? Kumpulan OSIS Senin Jumat, terus kalau kumpulan ML Rabu Jumat Bu. Tapi kadang kan karena emang Arni udah jadi
kakak tingkat gitu, ada adik yang harus kamu jawabin gitu, jadi kayak materinya itu dari kakak tingkatnya gitu Bu. Oh gitu. Suka kebagian materi setiap hari, jadi harus dipersiapin sebelum hari H perkumpulan. Terus abis itu pulangnya asar Bu. Nah capek kan Bu ya, itu Senin, Selasa itu mah kosong gitu, Senin, Rabu, Jumat. Jumat itu 2 kegiatan PMR sama OSIS gitu Bu. Nah lumayan capek banget Bu gitu. Dan bingungnya teh Bu, orang tua tuh suka nyaranin ikut bimbel, kamu kan katanya mau ikut perguruan tinggi, coba cari beasiswa bimbel yang gratis gitu, kayak LC, kayak RG gitu. Aku tuh bingung Bu gitu, kayak udah capek banget, tapi gimana sih misalnya saran dari Ibu nih, biar kayak belajar jalan, bimbel jalan, organisasi jalan juga gitu. Kalau dari saya mah ya mungkin teteh bisa agak membatasi gitu ya buat ikut organisasi, karena memang kan teteh udah mau lulus nih gitu, pasti kan sibuk sama planning teteh buat kedepannya. Kayak tadi kan sama orang tua disuruh bimbel, disuruh buat nyari-nyari mungkin informasi teteh mau masuk univ yang mana gitu ya kan. Jadi lebih baik mungkin misalnya nih kan teteh pulang jam 2, acara atau kegiatan ekskul tuh sampai asar, mungkin asar tuh jam 4 kan setengah 4an, mungkin teteh bisa ikutan sampai jam 3 aja, jadi setengahnya aja, jangan full gitu, jadi teteh bisa pulang, bisa lanjut bimbel. Sekarang tuh banyak bimbel-bimbel yang kayak dari, ada banyak bimbel juga bisa nggak harus tatap langsung gitu lah, tatap muka maksudnya, nggak harus tatap muka, nggak harus tetap datang ke tempat bimbel, tapi sekarang tuh kan banyak bimbel-bimbel yang online gitu, kayak ruang guru gitu-gitu kan teteh bisa ikutan. Dan juga setahu saya itu tuh kayak pembayarannya tuh gak begitu besar gitu, jadi teteh tuh bisa misalnya nih dari pagi sampai sore gitu, atau ada waktu senggang teteh bisa ikutan bimbel tanpa teteh harus pergi, bisa sampai rebahan aja sambil duduk gitu merhatiin gurunya aja gitu. Oh iya juga ya Bu, bener. Oke deh Bu, insya Allah nanti bakalan ikut bimbel online aja gitu ya Bu, biar gak terlalu padat juga waktunya. Atau gini, teteh bisa buat jadwal keseharian teteh apa aja gitu, misalkan pagi-pagi tuh teteh ngapain, terus kan pasti ya pagi-pagi teteh siap-siap buat sekolah. Nah abis pulang sekolah teh ngapain nih, berarti teteh harus ada waktu buat teteh belajar gitu, buat belajar buat nanti teteh masuk ke universitas yang teteh mau gitu. Jadi di apa sih di jadwal itu tuh, oh jam segini tuh aku tuh harusnya bimbel, jam segini tuh aku tuh berarti masih organisasi gitu-gitu. Jadi teteh punya catatan waktu, misalkan jam 2 tuh aku tuh ikutan ini loh gitu, ikutan OSIS gitu ya, kumpul OSIS. Terus misalnya nanti sorenya bimbel gitu. Oh gitu ya Bu. Terus teteh juga selangin waktu, misalnya oh ini mah weekend mah ya teteh santai-santai aja, rebahan gitu-gitu, jangan jangan sibuk banget, karena kan teteh udah sibuk nih dari Senin sampai Jumat, masa iya Sabtu Minggu masih sibuk gitu. Bener juga ya Bu. Iya. Makasih Ibu, makasih banyak. Mungkin nanti boleh gak Ibu minggu depan kesini lagi? Boleh dong. Nanti saya tanya-tanya ya gimana teteh sehabis melakukan itu semua, atau misalnya aku mau Bu nggak mau, saran dari Ibu mah aku punya cara sendiri memanage waktu yang sebisanya aku, misalnya aku mah manage waktunya tuh kayak gini Bu, misalnya aku tuh hari-hari biasa aku punya rebahan, tapi weekend aku padat gitu, misalkan aku ikutan bimbel, ikutan apa, aku ngerjain tugas gitu, boleh sebisanya teteh gimana aja gitu, yang penting tetehnya nyaman gitu. Oke Ibu, makasih banyak Ibu atas penjelasannya. Agak lega gitu. Oke, alhamdulillah. Ada yang mau teteh sampaikan lagi? Udah cukup mungkin Bu. Oh udah, kalau gitu hati-hati ya pulangnya. Terima kasih udah ketemu sama Ibu, udah mau cerita banyak. Terus
lanjutin lagi apa yang teteh bisa, apa yang teteh mau, terus jadi orang baik, jadi orang yang tegas gitu ya, bisa membela orang-orang yang mungkin agak bukan pembuli atau ya agak seenaknya ke orang lain, teteh bisa membela mereka gitu ya. Siap Bu, siap laksanakan dulu. Terima kasih teh, Sama-sama. hati-hati ya pulangnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.